وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sungguh pagi hari ini kita bersyukur dapat bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh yang sangat kita hormati. Sholat subuh adalah sholat yang dilakukan semua malaikat yang terjaga tadi malam belum sempat kembali ke langit lagi, yang tugas pada pagi hari ini sudah datang. Jadi menjelang subuh itu seluruh malaikat menyatukan kita dan ikut mengalihkan doa-doa kita. Berbahagia kita yang bisa bersama sholat subuh, dapat pikir berdoa di waktu-waktu menjelang subuh dan subuh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kemarin jam 9 saya dapat undangan BPAK apa itu? Paguyuban Pensiunan BPKA, Paguyuban Pensiunan Kementerian Agama BPKA, di rumah makan ayam goreng Kebun Bilik di Bawaslu. Hampir berapa persen ya? 70% karena sudah tua, sudah pangling. Satu program namanya sudah pada tenar. Ketika ketemu, saya terpaksa di sebelah saya jalan di sisi pantai sudah mulut Pak, pulang Pak, biasa mantan kepala Kementerian Agama yang dulu. Oh ternyata namanya sudah sangat tenar bagi saya Pak punya. Tapi di depan saya lupa selama sekali ada. Jadi hampir 70% sudah pertemuan begitu sudah lupa. Jadi story diminta ngomong dan minta sambutan sebagai peserta itu baru saya ngomong. Nama saya nanti ini Kementerian Agama merupakan pilihan data. Saya dulu artinya bukan Kementerian Agama. Saya masuk tahun 2000 itu diterima di Dinas Pendidikan Provinsi daerah Sumatera. Tapi saya melakukan pendaftaran ketika pendaftaran di Dinas Pendidikan itu pakai sarjana di Jawa. Ini dan keputusan Dinas Pendidikan bukan sarjana non pendidikan, bukan dari milik. Yang keputusan kebetulan yang dibutuhkan saat ini golongannya SMP. Bismillah saya daftar satu-satunya yang diterima saya tidak bisa. Maka golongan saya masuk di pendidikan sedang waktu itu satu C rata-rata itu. Maka Dinas Pendidikan kepalanya telepon pada Kementerian Agama. Maaf dia itu Gubernur telepon Pak Budi, ingat jawabannya waktu Dinas Pendidikan punya jasa sarjana, bukan sekarang dia semua. Oh masih golongannya dia sekarang dipindah di Kementerian Agama. Oke bisa. Saya urus surat-surat saya Presiden Gubernur semua Jakarta nanti akan alhamdulillah bisa tugas pertama saya di Satu Negeri Negara, kemudian bisa Kementerian Agama Provinsi Negara, dan bisa Dinas Pendidikan di Kementerian Agama itu yang sangat terkenal saya di sana
berubah itu. Jadi Kementerian Agama, saya kalau pertandingan dengan orang suruh Indonesia bisa ke Malang, Jawa Timur, ke Jakarta, selalu beda, tidak pernah alhamdulillah pernah malam-malam betul semuanya begitu luar. Kemudian sampai 2 kali itu sampai ke mana? Begini dengan saya, bahwa saya sudah dia menang. 2 kali main di Malang saja, mudah-mudahan itu alhamdulillah saya menang. Tapi bukan tenaga saya bagus, tapi saya tidak nipu-nipu ya. Jadi pakai gerakan-gerakan itu. Alhamdulillah itu hanya anak kita terjaga baik itu sama subur Allah yang ingin saya sampaikan. Keluarnya adalah umur. Silahkan ya teman-teman saya Kementerian Agama tadi bisa sepuh berkaitan yang akan bisa berangkat, maka saya menyampaikan pada bagian ini tentang umur. Umur itu Bapak Ibu yang maksud Allah adalah anugerah. Tidak pernah. Ini itu rahasia yang namanya Allah. Nah, kita bisa berusaha menggunakan umur itu dengan baik-baik. Jadi kalau besok umur itu dimintai tentang kita baik yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam semua. Jadi orang Muslim orang kafir ditanya semua. Sudah ada begitu kamu di dunia untuk apa saja. Jadi apa ya? Panggilan atau panggilan orang manusia yang dewasa itu umurnya 40. Kalau sudah umur 40 baru sudah menemukan jati dirinya, dia orang beriman atau tidak. Makanya dosen saya dapat dari surat itu wangi-wangi. Kalau mau harus sudah lanjut. Yang dipikir adalah saya untuk mencari berkah. Supaya Bapak Ibu jamaah subhanallah Allah, ayat yang kita sampaikan pada pagi hari ini cukup pendek dalam Al-Anfal ayat 128. Inna Allah ma'aladzina taqaw waladzina hum muhsinun. Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang bertakwa itu memang dalam Allah. Inna Allah ma'aladzina taqaw. Jadi orang bertakwa kata manusia yang paling mulia di hadapanku adalah orang di antara yang paling bertakwa. Inna Allah alim mubin. Allah itu maha mengetahui dan maha mengasihi. Jadi maha kita. Maka kita diwakili oleh proses-proses yang cuma pasti Inna Allah. Istagfirullah hakka tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu biasanya pasti. Tiada bertakwa. Sebab takwa itu adalah dari bekal kita yang sebaik-baiknya dalam hidup di dunia ini maupun di akhirat. Maka berusaha menjadi orang yang bertakwa dan orang yang tadi muhsinun tadi itu Islam sama Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik muhsin. Maka kita berusaha menjadi orang yang muhsin, orang selalu berbuat baik. Zaman Tuhan Allah umur yang kita bicarakan tadi adalah orang yang berumur panjang. Orang yang berumur panjang biasanya orang sudah umur 10 tahun lebih. Sebab Rasulullah pernah bersabda umur umat rata-rata 60 dan 70 rata-rata. Tetapi itu adalah umur Allah ada yang sebelum 60 di Bangladesh sudah ada. Ada yang 170, kalau 40,
masuk di kesehatan, masuk di dunia, ada juga. Tapi hanya rata-rata seluruh orang mengatakan antara 60-70% bersyukur kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Zaman itu rahmatullah. Lalu dalam menggunakan memang ada tujuh ciri manusia terbaik. Di ketika itu ada orang Arab Bedui berkokok dari Rasulullah, ya Rasulullah, ayo masukkan siapa manusia terbaik? Kalau Rasulullah menjawab, orang yang terbaik itu mantola umur wahai amal wahai amal wahai amal. Jadi mantola umur itu wahai amal siapa Rasulullah yang pertama, yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Mari kita berusaha menjadi orang yang berdoa-doa agar terjadi yang terbaik itu bisa panjang umur, memperbanyak amal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengajarkan Al-Quran, muamalah dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi belajar dari Al-Quran dan usahakan sampaikan kepada orang lain. Dalam setiap kesempatan pertemuan LP, pertemuan perang, pertemuan paguyuban, sampaikan ketika ini, sampai lalu lihat ayat. Kemudian manusia terbaik yang lainnya menurut Rasulullah dan menurut Allah adalah khairukum khairukum li ahli. Rasulullah menjadi orang yang terbaik itu orang yang terbaik dalam sikapnya menghadapi ahli keluarga. Jadi berusaha kita menjadi kalau orang bapak yang menjadi bapak yang baik, mendoakan anaknya, mendidik, membimbing, menyekolahkan yang ada dalam kemajuannya. Ibu-ibu juga begitu. Bagi ibu, doanya mengambil yang mama, mendoakan keluarga, suami dan anak-anak kita. Itu selanjutnya orang yang dikatakan terbaik yang kita ingat apa? Khairullah taqawwuminna. Orang yang manusia terbaik itu adalah di antara kamu adalah yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Itu beberapa Kemudian jawaban Rasulullah kami tanya siapa manusia terbaik. Zaman Rasulullah waktunya sedikit sebelum pidato saya ingin menyampaikan satu penelitian kesimpulan dari seorang pemikir Islam yang mengenai Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini meneliti seluruh hadis sahih. Pada titik kesimpulan Ibnu Qayyim mengatakan, setelah membaca hadis sahih dan jaga Rasulullah, maka kesimpulannya adalah orang yang berbuat amal soleh, bertakwa, berbuat baik, sedekah itu dapat memperpanjang umur. Sebaliknya orang yang berbuat maksiat, memfitnah orang, mendolimi orang, perbuatan orang, itu memperpendek. Ini kesimpulan dari Ibnu Qayyim setelah membaca hadis sahih. Maka pergunakan waktu untuk berlomba-lomba berbuat amal kebaikan. Sebab itu
ketika tidak tak pernah mendengar mendengar di sini Nabi Ibrahim pernah tempat tamu orang muda masuk ke tiba-tiba mereka sudah membisikkan pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim tamu yang masih muda itu aku diperintah Allah seminggu ke depan disuruh mencabut nyawanya. Loh, Nabi Ibrahim bersedih. Waduh, tamu masih muda sekali. Lalu saudara ceritanya, saya mau bilang, kamu sudah nikah belum? Belum. Mau kamu nikah dengan aku anak seorang ibu? Dia berkata, dia mau nikah terus. Nikah. Besok ini bulan datang ke sini. Nabi Ibrahim karena deg-degan ini mau diambil nyawanya seminggu depan. Harus siap. Apa yang dilakukan anak muda tadi? Tiba-tiba anak muda tadi menikah gadis muslimah tadi. Dia mencoba hampir paruh katanya untuk gadis muslimah anak yatim muslimah. Kalau lupa seminggu depan datang betul, tidak manusia. Minggu depan datang lagi ya, siap. Bersama ibunya datang lagi. Minggu depan datang lagi, dia siap. Nabi Ibrahim agak ketepian sama mereka Ibrahim, karena tidak berkomunikasi dengan mereka. Ibrahim katanya kamu datang dulu mau diambilnya mana seminggu lagi, ini sudah berminggu bertahun-tahun kau belum diambil mana. Disampaikan perhatiannya dia bersaudara luar biasa. Maka di dalam hadis diteliti oleh Ibnu Qayyim tadi pada kesimpulan itu yang berbuat baik beramal soleh termasuk dalam silaturahmi bisa memperpanjang umur. Ada dalam hadis silaturahmi bisa mendatangkan rezeki dan memperpanjang umur. Jadi kesimpulannya sampai seperti itu. Demikian pada terlalu panjang, semoga kita semuanya senantiasa diberi petunjuk oleh Allah SWT, jadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya, jadi orang yang tetap beragama Islam dan beriman kepada Allah, iman takwa kepada Allah. Semoga kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini semuanya dapat dipertemukan dalam surga Allah. Dalam yang mengenal